Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa ada di tempat ini lagi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Jumat yang lalu kita merayakan Jumat Agung, hari kematiannya. Dan hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit, amin. Dia bangkit untuk kita semua. Bahwa maut sudah dikalahkan. Dan kita keluar sebagai pemenang, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, tepat hari kebangkitan-Mu Yesus. Yes Lord Jesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Bahwa Engkau menunjukkan bahwa Engkau Tuhan dan Raja atas kami. Yes, Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Menebus segala salah dan dosa kami Tuhan. Kau yang ambil alih penderitaan kami Tuhan. Untuk penebusan dosa atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu, berdarah-Mu yang tercurah bagi kami. Hari ini kami mau bersyukur. Hari ini kami mau berterima kasih. Mau bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit bagi kami. Yes Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Biar Kau mengurapi tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tempat ini. Segala hormat puji hanya bagi nama Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya mau jadi dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Kita yang siap beribadah sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Yes. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya. Bagi tebusan banyak orang. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Thank you Jesus. Sama-sama kita mau katakan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud Engkau
mau angkat pujian ini lebih lagi. Sambil mengimani bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Hanya Dia yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Cuma Tuhan katakan, Engkau ku sembah, Kau yang yes, Lord. Thank you, Jesus. Engkau, amin. Bapa mulia seumur hidup ku Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kau pulihkan setiap kami Yesus. This is us Lord. Yes. Seumur hidupku ku menyembah-Mu. Katakan seumur hidupku ku sekali lagi katakan seumur hidup. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak ku sembah. Kami menyembah-Mu seumur hidupku. Hanya Yesus, Kau juru selamatku. Tuhan, Kau Raja atasku. Yesus, Kau satu-satunya juru selamatku. Hanya bagi-Mu segala hormat, segala puji, segala pengakuan. Hanya bagi-Mu Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yes. Bangkitan-Mu menandakan Engkau Allah bagi kami. Bangkitan-Mu menandakan bahwa Kau Tuhan. Yes. Kau Raja atas kami Tuhan. We worship You Lord Jesus. Hanya bagi-Mu kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu bagi hidup kami Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Kau baik bagi kami. Yes. You're so good to me God. You're so good to me Jesus. God, You're so good. Yes, Lord, thank you. God, You're so good. Yes, You're so good to me, Lord. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. You're so good to me, Lord. God.
You're so good to me, Jesus. God, you're so good. Yes, I will sing, you're so good, Jesus. God, you're so good. Kami nyatakan kau baik bagi kami, Tuhan. God, you're so good. Yes, you're so good to me. God, you're so good to me. God, you're so good to me. God, you're so good. Oh yes, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. So good to me. You're so good. Come on, say it. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. You're so good to me. Yes, you're so good to me, Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau lagi lebih menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau lebih bersukacita lagi menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita boleh bersalam-salaman kanan kiri depan belakang. Selamat Paskah, Happy Passover for all of you, Zion Church family. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan, teman. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya, katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita. Sama-sama katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan. Rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Yes. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Kita mau lebih lagi. Yes. Bahwa Yesus bangkit, akan ada hari esok yang lebih indah lagi. Amin. Karena anak Allah
Yesus namanya, yang menyembuhkan dan menyucikan setiap kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Kita sama-sama katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau telah bangkit bagi kami. Thank you Lord Jesus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, bahkan tebus dosa setiap kita. Tebus dosa, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Dia hidup, katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, yes. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, yes. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes. Kita boleh bertepuk tangan di atas kepala kita, come on Zion. Dengan imanmu katakan anak Allah, yes. Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan Dia menyucikan setiap kita, amin. Yes Lord Jesus, thank you. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sama-sama kita mau katakan sebab Dia hidup, yes. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Karena Kau hidup, kami takkan gentar Tuhan. Apapun perjuangan kami Tuhan, kami yakin Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Kau yang pegang hari depan kami, Yesus. Thank you Lord. Berarti sebab Dia hidup. Yes. Come on. Pemusik memuji nama Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Karena kebangkitan Tuhan membawa kemenangan bagi setiap kita. Amin. Yes. Kami takkan gentar Tuhan karena Kau beserta kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, yes. Karena ku tahu Kau yang pegang hari depan kami Tuhan. Yes, we believe that Jesus. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, yeah. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, kami takkan gentar Tuhan. Sebab Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Yes. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah bangkit buat kami. Bukti kebesaran-Mu akan hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Yesus. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Kau tidak saja mati bagi kami Tuhan.
Tapi Kau telah bangkit bagi kami, Yesus. Terima kasih Engkau menanggung semua penderitaan untuk gantikan kami, Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu, Yesus. Thank you, Lord Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat, Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, Yesus. Yes. Thank you, Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau yang telah menderita gantikan kami. Thank you, Lord Jesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah
hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, terlalu besar. Sekali lagi saudara, resapi setiap kata kalimatnya. Terlalu besar pengorbanan Tuhan. Semua Dia lakukan karena kebaikan, karena kasih, dengan darah yang mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih yang Tuhan berikan buat kami. Dan tidak dapat kami balas dengan apapun yang mampu kami lakukan. Terlalu mahal darah itu. Sehingga itu tidak dapat kami abaikan. Apa yang Tuhan kerjakan, harga yang mahal, membuat kami telah ditebus dari lubang maut yang harusnya menjadi harga yang harusnya dibayar orang yang berdosa. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kami ditebus dan kami telah dibebaskan. Kami telah dimerdekakan dari ancaman maut. Tuhan Yesus, karena Engkau bangkit dari kematian, itu memberikan jaminan kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini dijumpai, diberkati dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus yang mati di hari Jumat Agung yang kemarin kami rayakan. Hari ini kami merayakan kebangkitan. Ini memberikan bukti semua pendiri keyakinan, semua orang terkenal, semua orang yang hebat, semua orang dalam berbagai level dan golongan, mereka semuanya pernah mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tapi Yesus yang kami sembah memang mati. Tapi satu-satunya pribadi yang dapat bangkit dari kematian cuman Tuhan Yesus. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Ini memberikan petunjuk Yesus mati bukan karena betapa beratnya penderitaan di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena hukuman orang Romawi. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena cercaan makian orang-orang Yahudi. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kesulitan dia bernafas di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab menulis, karena dia menyerahkan nyawanya. Ini memberi petunjuk. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang berkuasa atas nyawanya Yesus. Ini berarti buat kami yang percaya pada Yesus, nyawa kami tidak di tangan dunia, tapi nyawa kami di tangan Tuhan Yesus. Yesus yang bilang umur panjang, kami pasti umur panjang. Yesus yang bilang kami sembuh, kami pasti sembuh. Yesus yang bilang kami menang atas segala penyakit, kami pasti menang atas segala penyakit. Yesus yang bilang kami berkuasa atas virus, pasti berkuasa atas virus. Maka siapapun yang hadir hari ini, tidak lagi ketakutan, tapi punya jaminan dan punya keyakinan untuk melangkah menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Lord Jesus, kami diajar untuk mulut kami memperkatakan kebenaran, untuk memperkatakan firman, karena firman kami katakan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan dengar firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Firman Tuhan adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidah Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, jangan biarkan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum duduk, mari sama-sama dengan saya kita declare pernyataan iman kita akan firman yang sebentar kita akan terima. Mari bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan.
Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Well, selamat hari Minggu dan saya ucapkan selamat Paskah, di mana hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu 3 hari setelah dia mati. Di hari Jumat Agung kemarin kita bisa merayakan bersama-sama tentang kematian Kristus, dan ini menjadi bahan yang menarik bahwa kita merayakan. Kita bukannya sedih, tapi kita malah senang, kita malah bersyukur dengan kematian Kristus. Kenapa demikian? Karena ada kepastian yang luar biasa di dalam Yesus. Dan di hari yang ketiga, Alkitab menuliskan dia bangkit dari kematian dan dia hidup terus sampai selama-lamanya. Saya cuma mau ingatkan bahwa orang boleh hebat, mereka boleh menjadi terkenal dan lain sebagainya, tetapi semua orang yang ada di bumi ini bisa mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tapi satu-satunya pribadi yang bisa bangkit dari kematian hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, di hari ini tema yang saya bawakan berbicara mengenai Yesus hidup maka ada masa depan. Ya, saudara boleh siapkan catatan saudara. Tema Paskah hari ini judulnya adalah Yesus hidup maka ada masa depan. Kalau kita berbicara mengenai Paskah, Paskah dalam bahasa Inggrisnya itu Passover. Apa namanya Passover artinya? Artinya itu Passover, melewati. Karena kata Passover ini muncul itu dari kisah tulah yang ke-10. Yaitu seluruh tanah Mesir terancam kematian anak-anak sulung mereka. Nah pada malam itu seluruh tanah Mesir didatangi oleh tulah kematian, termasuk daerah pemukimannya orang-orang Yahudi. Nah sebelumnya Nabi Musa telah memberikan arahan berdasarkan perintah Tuhan agar orang Yahudi mengambil seekor domba yang tidak bercacat, lalu diambil darahnya, maksudnya dikorbankan domba itu, darahnya diambil dan dicoretkan di tiang pintu rumah dan di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Makanya pada saat malaikat maut datang, mendatangi rumah-rumah yang ada di Mesir, orang Yahudi juga pada waktu itu jadi budak dan ada di Mesir, maka setiap anak sulung itu pada mengalami kematian, kecuali rumahnya orang-orang Yahudi yang tadi disebut ada darahnya di ambang pintu dan di tiang pintu. Nah itu sebabnya kenapa disebut Passover. Karena malaikat mautnya cuma lewat, sama-sama katakan hanya lewat. Ya. Kita bisa melihat kejadian-kejadian negatif, kita bisa mendengar hal-hal yang tidak nyaman. Tapi itu cuma lewat, sama-sama katakan cuma lewat. Ini hebatnya. Itu sebabnya kenapa orang Yahudi menyebutnya Passover. Dan peristiwa ini dirayakan setiap tahun oleh orang Yahudi sebagai perayaan Paskah. Nah Paskah bagi kita orang Kristen merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Sedangkan bagi orang Yahudi mereka merayakan kelepasan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Sebab setelah tulah ke-10 mereka tidak lagi jadi budak. Mereka bebas keluar menjadi bangsa yang merdeka. Nah Yesus bangkit tepat di hari Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Luar biasa. Ini memberikan penjelasan bahwa dengan bangkitnya Yesus dari kematian, maka setiap manusia hari ini juga kabar baik ini diberikan. Kita memiliki kelepasan dari segala bentuk perbudakan. Jadi orang Yahudi itu merayakan bahwa nenek moyang mereka lepas dari perbudakan. Tapi Yesus, dia punya ketetapan dalam arti dia matinya tepat di hari Paskah itu. Itu memberikan petunjuk buat kita. Bahwa hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari perbudakan. Bahwasanya kerajaan iblis itu dilambangkan dengan apa? Dengan kerajaan Mesir. Dan itu telah dikalahkan dan Firaun sebagai pemimpinnya itu gambaran Lucifer. Dan itu telah dihancurkan, telah dirontokkan. Yaitu kepalanya iblis telah dihancurkan sesuai dengan nubuatan Kejadian pada pasal 3. Bahwa keturunan ular atau si ular ini yaitu kepalanya dirontokkan atau dihancurkan, sedangkan keturunan perempuan ini menginjak kepalanya si iblis. Makanya sejak Yesus bangkit, maut sudah tidak memiliki kuasa apapun atas setiap manusia. Bersyukurlah semua Anda dan saya
Yang percaya pada Yesus, maut tidak berkuasa lagi atas setiap kita. Kenapa demikian? Karena Yesus mengatakan pada waktu dia bangkit, segala kunci ini, yaitu kunci kerajaan maut ada di tangannya dia. Wahyu 1 ayat 18 berkata, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan Yesus berkata, aku memegang apa? Kunci maut dan kerajaan maut. Dulu sebelum Yesus mati, iblis yang berkuasa atas tempat ini. Tapi dia tidak punya kuasa lagi setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi saudara dan saya, Anda dan saya adalah orang-orang yang bersuka cita. Kenapa? Karena kita tidak lagi diancam oleh maut. Amin. Jadi bila mana kita hari ini merayakan Paskah dan mau mengucapkan Paskah, please sebutnya adalah Happy Passover. Sama-sama katakan Happy Passover. Jangan Happy Easter. Itu tidak alkitabiah. Ingat baik, Happy Passover, bukan Happy Easter. Jadi kalau saudara punya WA, mau kirim ucapan, bukan Happy Easter saudara. Happy Easter itu gambaran yang salah sebenarnya. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan Happy Easter, tapi Happy Passover. Kenapa kita bilang Happy Easter? Karena kita suka nyari telur pada waktu hari Paskah. Saya ngalamin itu. Waktu saya sekolah minggu kecil di gereja lama, jam 3 pagi sudah ngumpul di stadion. Waktu itu saya di Tanjung Priok, berarti di Jakarta Utara. Itu ada stadion Gelanggang Remaja Jakarta Utara, di situ. Datang pagi-pagi masih gelap saudara. Ibadah anak-anak kecil di situ. Setelah ibadah Paskah, kami berlomba cari telur di rumput-rumput itu. Menarik memang. Wah, kita pikir itu adalah sesuatu yang memang alkitabiah, tapi anak-anak kecil buat main doang sebenarnya. Tapi bukan itu intinya. Paskah bukan nyari telur, amin. Paskah itu bukan bicara tentang bahwa kita main dan lain sebagainya. Paskah itu berbicara mengenai bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, dia telah bangkit dari kematian. Mari kita lihat Matius 28 sebagai ayat yang akan kita bahas. Ini ayat kuncinya, saya akan balik lebih banyak lagi ke sini. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama, lihat hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi kubur Yesus itu bukan di dalam tanah saudara ya, di dalam sebuah bangunan, ya sebuah bangunan seperti goa gitu, dan itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Jadi ada batu yang besar untuk menutupi pintu masuknya. Dan itu disegel. Dan ada penjaganya, ditaruh prajurit Romawi ditaruh di situ. Lalu terjadi gempa, batu yang berat itu terguling. Alkitab menulis, ayat yang ketiga. Wajahnya, menggulingkan batu itu ada malaikat turun di sana, wajah malaikat itu bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, jika Yesus tidak menang atas kematian dan kuburan, mungkin kita semua tidak akan berada di dalam ibadah ini pada hari ini. Pada saat Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur dan menjumpai batu yang menutup lubang kubur Yesus itu telah terbuka, dan ada malaikat di sana yang menjelaskan dan menunjukkan bahwa Yesus itu telah bangkit. Inilah mengapa kekristenan itu berbeda.
Kristen tidak sama dengan kepercayaan yang lain, saudara. Karena kekristenan bukan hanya sekedar berisi nasihat. Saya yakin semua agama berisi nasihat yang baik. Betul kan? Tetapi apa yang membedakannya dari kekristenan? Kristen bukan sekedar berisi nasihat baik. Bukan berisi sebuah hal-hal yang baik disampaikan. Bukan hanya itu. Tetapi kekristenan itu berbicara mengenai kabar baik yang datangnya dari sebuah kuburan. Anda coba pikir, adakah kabar baik datang dari sebuah kuburan? Dunia menghindari kuburan. Oke. Tetapi ini yang menjadi kebanggaan buat setiap kita. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya memberikan jaminan keselamatan, tetapi keselamatan itu juga menjadi sebuah kepastian. Makanya kalau orang Kristen ditanya, emang orang Kristen kalau mati masuk surga? Jawabannya pasti. Kalau saudara ditanya, emang orang Kristen kalau mati masuk surga? Ya kata pendeta gua sih gitu. Nah ini salah. Saudara bukan menjawab seperti itu. Anda harus berkata, pasti dong. Sebab tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematian, cuman Yesus Kristus yang bisa bangkit. Kalau penjelasan dari Good News Bible di dalam Ibrani atau Hebrew pasal 7 ayat 25 dikatakan, and so he is able now and always to save those who come to God through him, because he lived forever to plead with God for them. Dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Indonesia dikatakan dia mampu, sama-sama katakan mampu. Ya kan? Bukan hanya sekarang, tetapi juga selalu untuk menyelamatkan mereka yang datang kepada Tuhan melalui dia. Karena Tuhan Yesus hidup selamanya untuk memohon kepada Tuhan untuk mereka. Jadi makanya kenapa kekristenan itu berbeda? Karena kita punya kepastian, berarti Yesus dapat menyelamatkan secara menyeluruh. Dan sepenuhnya orang-orang yang datang menghampiri Tuhan melalui dia. Karena Yesus selalu hidup menjadi perantara setiap kita. Dan ini menjadi sebuah asumsi buat setiap kita. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka gereja hari ini tidak memiliki pesan untuk dunia yang terhilang. Seandainya Yesus tidak bangkit, orang Kristen tidak punya apapun untuk dapat dipercaya. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka para rasul dan para pendeta, para hamba Tuhan jadi tukang bohong atau pendusta. Seandainya Yesus tidak bangkit, iman kita hanya iman yang kosong. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sampai hari ini status kita masih orang bersalah. Seandainya Yesus tidak bangkit, orang Kristen yang meninggal akan binasa. Dan seandainya Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling menderita. Kenapa demikian? Karena orang dunia, kalau dia punya sesembahan satu nggak berhasil, dia pakai sesembahan yang lain. Yang ini nggak berhasil, dia pakai lagi. Mereka punya banyak cadangan, tapi kita nggak punya cadangan apapun. Kita cuma punya satu. Bilang amin dulu nih. Makanya kalau sampai Yesus nggak bangkit, kita orang yang paling menderita. Nah di hari ini kita merayakan Paskah. Kuburnya telah kosong. Karena semua orang tadi saya katakan di awal, entah dia besar kecil, miskin kaya, terkenal atau terbelakang, semua orang itu mati. Dan mereka gak pernah bisa bangkit, hanya Yesus. Memang dia pernah mati, tetapi dia satu-satunya pribadi yang dapat bangkit dari kematian dan hidup sampai selama-lamanya. Kalau bagi orang dunia, kematian adalah menakutkan. Tetapi buat orang percaya, kematian adalah keuntungan. Katakan amin. Makanya sebelum kebangkitan Yesus, para murid stres luar biasa. Mereka gemetar, mereka ketakutan. Karena guru mereka ditangkap, otomatis mereka berpikir mereka juga akan dijadikan sasaran. Karena pemimpin yang ditangkap, maka anak buahnya pasti dianggap memiliki konsep yang sama, filosofi yang sama. Dan itu menakutkan buat para murid dan mereka gemetar. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, begitu Yesus bangkit, terjadi perubahan yang besar atas para murid. Yang gemetar justru tentara yang menjagai kubur tersebut. Mereka malah yang ketakutan. Dan di sini saya mau kasih tahu buat saudara bahwa apa? Begitu setiap orang percaya tahu bahwa sekarang kita punya Tuhan yang bangkit dari kematian, itu memberikan sebuah pembaharuan buat setiap kita. Ada sebuah jaminan, ada jaminan-jaminan yang besar yang Tuhan sediakan melalui kebangkitan Kristus. Dan inilah sebabnya Anda dan saya bisa mengalami perubahan yang besar. Pertanyaannya, perubahan apa saja yang terjadi di dalam kuasa kebangkitan Yesus atas setiap kita? Yang pertama,
ini terjadi. Kita selalu percaya bahwa perkataan Yesus adalah kebenaran. Yesus bangkit dari kematian, membuktikan Anda dan saya yakin bahwa perkataan Yesus adalah kebenaran. Coba kita lihat di dalam Matius 28 tadi, pada ayat yang ke-6. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Sama seperti, ini garis bawahi, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saya suka kata-kata ini. Dia tidak ada di sini, sama seperti yang telah dikatakannya. Saya kasih ayatnya lagi saudara. Ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia sudah kasih tahu bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan disiksa, bahwa dia akan mengalami kematian. Jadi dia sudah kasih tahu dulu apa yang akan terjadi. Coba kita lihat Yesaya pasal 46 pada ayat yang ke-10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Pasti terjadi apa yang dia ucapkan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yesus itu berulang kali memberitahu kepada murid-muridnya peristiwa penyalipan yang akan dihadapi. Nah makanya dengan penyataan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria di kubur tersebut, ini membuka cakrawala berpikir kita dan membuka cakrawala berpikir para murid bahwa perkataan Yesus adalah kebenaran. Saudara bisa melihat di sini, Yesus sudah ngomong berkali-kali sama murid. Saya akan ditangkap, saya akan disiksa, saya akan disalib, saya akan mati, saya akan dikubur, saya akan dibangkitkan kembali. Oke. Begitu Yesusnya ditangkap, itu kejadian. Tetapi saudara bisa lihat para murid reaksinya. Apa yang terjadi? Kalau mereka mengikuti perkataan Yesus, saya akan ditangkap, saya akan disiksa, saya akan disalib, saya akan dibunuh, saya akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dibangkitkan. Nah, kok murid-murid bisa ya? Mereka sedih. Kok murid-murid bisa ya? Mereka gemeter. Kok bisa ya murid-murid ketakutan? Padahal Yesus sudah bilang berkali-kali, aku akan mengalami situasi itu, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau seandainya Anda dan saya percaya perkataan pemimpinmu yang mengatakan seperti itu, seperti yang dikatakan Yesus, pastinya pada waktu Yesus ditangkap, oh iya ya dia udah ngomong. Pas disiksa, oh iya dia juga udah ngomong. Pas disalib, oh iya dia sudah ngomong. Pas dia mati, oh iya dia sudah ngomong. Terus dikubur, iya dia sudah ngomong. Nah tinggal mereka tunggu aja sebentar. 3 hari juga dia bangkit. Harusnya begitu kan? Tapi yang terjadi adalah apa? Murid-murid ketakutan. Berarti dengan kata lain, mereka ikut Yesus tapi gak sepenuhnya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Berapa banyak orang Kristen yang modelnya seperti ini? Kita tahu Alkitab, kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Tapi seringkali kita gak meyakini bahwa perkataan Tuhan itu dapat terjadi bagi hidup kita. Saya pernah berkata sama saudara bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan selalu saya katakan sama saudara, Tuhan tidak bekerja berdasarkan kenyataan. Tuhan bekerja berdasarkan kebenaran. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang akan terjadi. Pertanyaannya, percaya enggak sama kata-kata Tuhan? Saya takut kita masih sama-sama seperti murid yang kebingungan. Makanya malaikat harus ngomong. Harus ngomong apa? Seperti yang sudah dia katakan. Saudara, seringkali kita senangnya apa? Dengerin nubuatan dari orang yang katanya diutus Tuhan. Yang katanya dapat suara dari Tuhan. Tuhan bicara A, Tuhan bicara B. Dan ini akan terjadi. Kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami ini. Saya cuma mau katakan sama saudara. Apapun yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara mau tahu apa yang akan terjadi, baca Alkitab. Persoalannya kita senang. Kalau ada hamba Tuhan yang punya nubuatan dan lain sebagainya. Saudara, Alkitab berkata udah gak ada nabi lagi saudara. Setelah Yesus datang semua sudah selesai. Dan ketika Alkitab sudah di kanon, semuanya ada di dalam Alkitab. Saya tidak alergi dengan orang yang berkata tentang sesuatu yang akan terjadi dan lain sebagainya.
Tapi please, apapun yang mau dikatakan tentang sesuatu yang akan terjadi, harusnya orang yang berkata itu, dia punya dasar firman Tuhannya yang mengatakan seperti ini. Halo? Saya lebih setuju begitu. Atau orang yang katanya dapat penglihatan, dapat petunjuk dari Tuhan dan mengatakan akan terjadi A, B, C, D, E dan lain sebagainya, harusnya orang itu lebih fasih lagi akan firman Tuhan. Kalau ditanya, oh Tuhan akan mengadakan ini di tahun 2024. Kita tanya balik, ayatnya di mana? Ya kata Tuhan sih gitu. Oh, ini bahaya nih saudara, hati-hati. Hati-hati. Saudara harus pahami bahwa kita harus konsentrasi kepada apa yang Tuhan katakan. Sebab ayat ini berkata, ia pasti melaksanakan apa yang ku kehendaki. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang saudara hadapi, tapi satu hal yang saya mau katakan sama saudara, Tuhan pasti menjawab doa Anda. Tuhan pasti memberkati hidup kita sesuai dengan apa yang telah Dia firmankan atas kehidupan kita. Amin. Setiap orang punya jalannya beda-beda. Saya akan selalu bilang sama anak-anak saya punya jalannya dengan Tuhan, nanti kamu pasti ketemu jalannya sendiri dengan Tuhan. Kamu gak harus sama seperti saya, karena masing-masing orang punya jalan yang Tuhan telah tetapkan masing-masing. Dan selalu saya ingatkan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Sama-sama katakan sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab mengatakan gak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Pengkhotbah 1 pada ayat yang ke-9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kalau pernah ada pandemi tahun 2020 itu cuma pengulangan bukan sesuatu yang baru. Paham sampai di sini? Hebat Alkitab kita. Itu sudah ditulis saudara. Jadi apapun yang akan terjadi semua ada di Alkitab. Jadi jangan heboh. Jadi hari ini dengan kebangkitan Kristus yang pertama yang kita yakini bahwa kita selalu percaya. Sama-sama dengan saya katakan selalu percaya. Bahwa perkataan Kristus adalah kebenaran. Lihat kanan kirinya. Jangan gak percaya lagi ya. Ya kan? Selalu percaya. Yang kedua. Selalu ada dalam sukacita. Ayo sama-sama katakan selalu dalam sukacita. Balik lagi Matius 28-nya. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Oke, sampai di situ dulu. Sejak peristiwa penyalipan, saya ulang lagi. Murid-murid termasuk 2 orang ini. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Itu cemas, takut. Tapi begitu mereka tahu hari itu Yesus bangkit, saudara lihat teksnya. Mereka bukan lagi takut, tapi mereka memiliki sukacita yang besar. Nah, ini menjadi menarik. Berbeda dengan tentara yang menjaga. Begitu Yesus bangkit, pucat seperti mau mati rasanya. Mereka ketakutan. Dan hari ini, saudara dan saya berbeda. Ini menjadi bagian buat setiap kita. Pada saat kita menyadari Yesus Tuhan kita, Dia satu-satunya yang bangkit dari kematian dan menang dari kematian, maka tidak lagi ada alasan bagi kita untuk lagi mengeluh dan ketakutan. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan, tapi hari ini saya mau katakan buat saudara, kita gak punya alasan untuk ketakutan. Kita selalu punya keyakinan bahwa kita selalu bisa bersuka cita. Bilang amin dulu nih. Apalagi kita laki-laki. Ini para laki nih harus ingat nih. Anda pria itu menjadi dasar bangunan. Sebuah bangunan itu dasarnya itu laki-laki. Bangunan ini bisa berdiri kokoh itu karena ada dasarnya. Kalau dasarnya goyang maka semua bangunan ini goyang. Makanya laki-laki kalau mau merit harus pastiin dulu kamu punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa kalau laki-laki goyang semuanya goyang atasnya. Karena memang didesain dari sejak awal laki-laki itu punya tanggung jawab. Untuk apa? Ya untuk mengamankan orang-orang yang ada di rumahnya, mengamankan istrinya, mengamankan anak-anaknya. Udah capek dong Pak, kalau saya jadi laki-laki seperti itu ya jangan jadi laki-laki kalau gitu. Karena setiap orang yang laki-laki yang lahir sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi seperti itu. Dan dia harusnya tetap berserah bergantung sama Tuhan. Nah itu sebabnya para pria disebut imam. Karena tugas imam adalah membawa istri dan anak-anaknya masuk kerajaan sorga. Makanya sukacita itu dimulai dari suaminya dulu. Pribadi yang kepalanya dulu. Nah itu sebabnya
kita yang percaya pada Yesus, kita selalu nggak punya alasan lagi untuk ketakutan. Jadi makanya kalau istri atau anak saudara membawa beberapa berita keluhan, para suami harus tetap bersuka cita. Kenapa? Karena jaminan Anda dan saya bukan di dalam apa yang dunia katakan, tetapi jaminan Anda dan saya di dalam apa yang Tuhan sudah sediakan melalui kebangkitannya. Jadi sekarang saudara dan saya, nggak ada lagi alasan untuk hidup dalam ketakutan. Kita setiap hari bisa bersuka cita. Sama-sama katakan, saya bisa bersuka cita. Sukacita bukan keadaan, garis bawahi kata-kata ini. Sukacita bukan keadaan, sukacita adalah keputusan. Jadi keadaannya boleh tidak baik, tetapi keputusan kita tetap mau bersukacita. Keadaannya boleh gak nyaman, keadaannya boleh menggentarkan, tapi keputusan kita tetap sukacita. Orang yang sukacita tidak akan mudah terpengaruh oleh situasi. Orang yang sukacita tidak akan pernah tertarik dengan gonjangan-gonjangan yang ada. Orang yang sukacita dia tetap rileks, dia tetap tenang. Orang yang sukacita adalah orang yang selalu percaya apa yang menjadi jaminan Tuhan bagi hidupnya pasti digenapi dan pasti berhasil. Orang yang sukacita tetap rileks, sama-sama katakan rileks. Amin. Makanya ini bagian yang kedua di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga, di dalam kebangkitan Kristus perubahan apa yang terjadi? Yaitu selalu mau bersaksi. Ini dia, berbeda sekali. Balik lagi Matius 28 pada ayat yang ke-8 tadi. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan gentar dengan sukacita yang besar. Dan berlari, bukan biasa. Udah lari, ada tambahannya lagi. Cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Berarti dari sini saudara bisa melihat bahwa mereka cepat-cepat kasih tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Menyadari kebangkitan Yesus ini membuat Anda dan saya, membuat setiap kita punya kerinduan yang kuat. Untuk apa? Memberitakan kabar baik, memberitahukan kasihnya, kuasanya. Kita berkerinduan untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Harusnya orang Kristen seperti ini. Ini perubahannya. Maria Magdalena dan Maria yang lain buru-buru kasih tahu. Makanya saudara bisa melihat setelah peristiwa kebangkitan Yesus, berita firman sampai hari ini bisa menyebar. Itu kenapa? Karena kuasa kebangkitan telah merubah kita untuk mau terus bersaksi tentang kuasa Tuhan, tentang kebangkitan Yesus. Jadi saya percaya kalau ada anggota keluarga saudara yang belum bertobat, Anda akan jadi kesaksian di dalam rumah tangga Anda. Amin. Harusnya suami jadi saksian buat istrinya. Harusnya istri jadi kesaksian buat suaminya. Harusnya orang tua jadi kesaksian buat anak-anaknya. Jangan nanti ketika anak-anak kita bermasalah, bawa sama Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong dong doain anak saya. Kayaknya ada setannya anak saya ini gitu. Bukan anakmu ada setannya. Tapi apa yang telah kau ajarkan sama dia. Apa yang telah kau saksikan sama dia. Apa yang kau telah jadikan teladan di hadapan dia. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara, anak-anak kita akan jadi seperti kita. Anak-anak kita akan jadi seperti kita. Saya pernah khotbahkan sama saudara, kalau saudara lempar batu ke tengah danau, ke tengah air, itu gelombangnya akan melebar. Makanya hati-hati anak muda. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, sebelum Anda mengambil langkah, sebelum Anda mengambil sebuah keputusan, pikir panjang apa yang akan Anda buat. Jangan saudara pikir, saya masih muda, saya mau buat apa aja, nanti saya yang bertanggung jawab. Anda akan menyesal. Anda akan menyesal. Ketika engkau mengambil sebuah keputusan tanpa pikir panjang. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, kalau engkau mau merit, pastiin dulu calon yang kau akan jadikan pasanganmu. Pertama, cinta dulu sama dia. Kalau enggak cinta jangan lanjut. Setelah cinta pastikan dia seiman dengan kamu. Oke. Setelah itu baru kamu pastikan lagi apakah dia menjadi orang yang bisa seimbang, seirama berjalan dengan kamu. Hati-hati. Karena kita akan bermasalah. Akan banyak kerusakan yang terjadi. Makanya kehidup ini adalah bersaksi. Banyak kali para suami tidak bertobat. Sebenarnya bukan karena dia diserang setan. Tapi karena istrinya nggak jadi contoh. Istri jadi batu sandungan. Sebaliknya banyak istri gak bertobat. Bukan karena setan ganggu dia. Tapi karena suaminya gak jadi contoh. Banyak kali orang tua tidak mau percaya Yesus.
Karena anak-anaknya tidak jadi contoh yang katanya Kristen. Atau sebaliknya orang tuanya katanya percaya Tuhan. Tapi tidak jadi contoh buat anak-anaknya. Hari ini dengar baik. Kristus mati dan telah bangkit buat kita. Hari ini kita rayakan dalam perayaan Paskah. Itu memberikan jaminan buat kita. Ayo mari bersaksi. Hiduplah jadi kesaksian. Jadilah kesaksian. Biar orang baca Alkitab di dalam hidup Anda. Amin. Biar orang lihat Yesus di dalam hidup kita. Jangan sampai orang akan mempergunjingkan kita. Malahan bisa menghujat Tuhan. Karena kitanya tidak memberikan contoh teladan. Saya takut banyak orang bilang katanya Kristen, katanya Kristen. Makanya Paulus menyadari, gak ada yang lain yang dia bisa buat selain dia bersaksi. 1 Korintus 9 ayat 16 Paulus berkata begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya berdoa buat semua yang hadir hari ini, selalu memberitakan Injil. Amin. Yang keempat, yang terakhir, selalu ingin menyembah Tuhan. Balik lagi Matius 28. Lihat pada ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah Yesus. Orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, di dalam dirinya akan selalu ada kerinduan untuk bertemu Tuhan dan selalu ingin menikmati hadirat-Nya. Orang yang selalu ingin menyembah Tuhan adalah orang yang selalu berterima kasih kepada Tuhan dan menyadari bahwa segala sesuatu yang dia capai dan dia miliki itu karena Tuhan dan itu semuanya miliknya Tuhan. Suatu hari nanti saudara, di surga yang kita kerjakan adalah sujud dan menyembah hadirat-Nya. Sama-sama dulu dengan saya katakan, saya harus berterima kasih. Siapa di sini yang gak punya masalah? Boleh angkat tangan. Ada? Berarti semua orang punya masalah ya? Jujur ya? Sampai hari ini kita berdoa gak? Untuk masalah kita? Sampai hari ini kita berharap gak masalah kita selesai? Yes. Pertanyaannya, apakah masalah kita selesai? Ada dan tidak. Ada yang selesai, ada yang tidak. Ada yang selesai, ada yang belum selesai. Terus apa sikap saudara kalau masalah belum selesai? Biasanya apa cenderungnya? Kita datang sama Tuhan dan kita bertanya, Tuhan kok gini sih? Ada yang salah nih kayaknya sama saya nih. Ada orang yang berkata, Pastor kok saya miskin terus sih? Jangan-jangan ada kutuk kemiskinan nih. Kok saya mengalami begini, kok keluarga saya begini? Kok Tuhan gak berkatin kami? Dan lain sebagainya. Kita ngoceh terus dengan semua problem yang gak selesai yang telah kita doakan sama Tuhan. And then setelah kita ngoceh begitu, hasilnya apa? Kita seneng? Atau kita akhirnya, ya udahlah mau bilang apa? Saya kasih tahu sama saudara. Kenapa setiap kali saudara punya masalah, sepertinya masalah saudara berjalan di tempat dan gak ada perubahan? Karena ini. Bagian yang keempat ini, kita seringnya apa? Mengeluh, bukan berterima kasih. Saya punya masalah, saya punya tantangan, saya punya pergumulan. Berkali-kali saya menghadapi itu semua. Pada waktu saya berhadapan dengan masalah, saya cuma datang, saya cuma berdoa begini dengan masalah saya. Tuhan, misalkan saya bawa gereja ini nih. Kita masuk ke gereja ini tahun 2022. Tapi masalahnya berganti-ganti. Saya berharap ekspektasi saya segini. Tapi yang terjadi baru segini. Dan itu beban buat saya sama istri. Lalu apa yang saya lakukan? Saya masuk, setiap kali saya berdoa di tempat ini, setiap kali saya berkeliling tempat ini, saya cuma ngomong begini, Tuhan, terima kasih. Kami telah sampai di tempat ini. Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan kami mencapai level ini. Tuhan terima kasih. Saya boleh dipertemukan dengan teman-teman yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Mereka mau mendukung pelayanan kami. Tuhan terima kasih buat setiap peralatan yang ada. Tuhan terima kasih buat setiap kelengkapan.
setiap momen, setiap waktu yang kami jalani. Tuhan terima kasih. You know, setiap kali saya ngomong terima kasih. Setiap kali saya ngomong terima kasih. Di situ hati saya bergembira. Dan saya meyakini Tuhan saya pasti akan buat mujizat. Dan setiap kali saya bilang terima kasih, saudara tahu selalu ada mujizat baru lagi yang terjadi. Selalu ada mujizat baru lagi yang terjadi. Selalu ada lagi mujizat baru yang terjadi. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan sama saudara, Tuhan ingin saudara menyembah Dia. Tuhan sudah tahu masalahmu. Tuhan sudah tahu tantanganmu. Tuhan sudah tahu pergumulanmu. Yang Tuhan mau, mari datang sama Tuhan. Berterima kasih. Kalau sekarang saudara punyanya apa? Motor. Bilang begini, Tuhan terima kasih. Saya sudah gak jalan kaki lagi. Sekarang sudah naik motor. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara belum punya motor, saudara naiknya Jaklingko. Tuhan terima kasih. Saya bisa naik angkot yang gak bayar Tuhan. Terima kasih saya bisa berangkat ke gereja sampai tempat tujuan tanpa kurang apapun. Kalau saudara kerja dengan gaji yang menurut orang-orangnya kecil gaji lu segala macam. Bilang begini, Tuhan terima kasih. Saya bisa kerja di perusahaan ini. Saya sudah punya penghasilan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kasih ini. Kalau saudara punya proyek yang gak besar. Tapi dari proyek itu ada penghasilan mungkin kelihatannya kecil. Bilang terima kasih Tuhan untuk proyek ini. Atau saudara punya properti yang disewakan. Walaupun mungkin gak besar gitu ya. Tapi saudara bisa bilang Tuhan terima kasih. Masih ada yang mau menyewa di tempat saya. Terima kasih Tuhan. Coba belajar ngucapin terima kasih. Ketika saudara belajar mengucap terima kasih, hatimu akan berbahagia dan bersuka cita. Saya closing, kebangkitan Kristus itu bukan hanya momentum sejarah. Tetapi itu merupakan kuasa yang mampu mengubahkan hidup kita dan mengubahkan masa depan setiap kita. Ada amin. Saya berdoa, biarlah hari ini saudara pulang, di hari Paskah ini, bukan menjadi pribadi yang sama dengan yang lama. Tapi saudara menjadi pribadi yang baru, yang mengalami perubahan, yang selalu percaya perkataan Tuhan itu ya dan amin. Yang selalu yakin bahwa Dia ada di dalam sukacita, yang selalu maunya bersaksi. Dan yang terakhir, yang selalu mau menyembah Tuhan di dalam setiap ucapan syukur dan terima kasih. Mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih buat setiap bagian terbaik yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan jaminkan. Kami bisa berdiri sampai hari ini. Kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan. Bahkan kami masih bisa beribadah sampai hari ini. Itu semata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kebaikan yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan setiap anak-anak Tuhan. Siapapun kami yang telah menerima kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami semua menjadi pelaku firman. Dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua ini berkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh beri apresiasi sekali lagi buat Pastor Romi Matulesi. Terima kasih untuk firman dan kabar sukacita yang luar biasa. Karena kebangkitan Tuhan, kuasa mau tidak berkuasa lagi atas kita, amin. Dan kita mau terus bersyukur sama Tuhan. Kita mau terus berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus. All my days I've been held
masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita memperkatakan bahwa Yesus yang mati, Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang memberikan jaminan, kepastian akan janji yang Tuhan telah sediakan. Mari kita angkat rotinya di atas kepala dengan iman. Sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di ruang ICU. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat anggur ini. Dan kita meyakini ini menjadi darah Yesus. Bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Maka mulai saat ini bersama keluarga kami selalu termeterai sebagai warga sorga. Mendapatkan jaminan. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, roh-roh jahat, dukun-dukun, dihalau, dibatalkan, tidak berkuasa. Segala kutuk dari nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, dilalukan, tidak berkuasa lagi atas setiap kami. Kami keturunan Kristus. Oleh darah Yesus kami dijaminkan, diberkati, naik jadi kepala, tidak jadi ekor. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Di tangan kami ada minyak. Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik minyak urapan. Kami percaya bahwa sebagaimana wanita yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak, maka dimanapun Injil diberitakan di seluruh bumi, apa yang dilakukan perempuan ini juga menjadi berita yang disampaikan. Bahkan murid-murid diperintahkan Yesus untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang mati. Maka artinya kami semua yang diberkati, disediakan sakramen minyak, dan kami bisa mempraktekkan bahwa bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang punya kuasa, tapi semua orang yang percaya Yesus diberi kuasa yang besar. Aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Maka tangan-tangan mereka semua diurapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maka setiap kami semua yang hadir hari ini, semua dalam berkat, semua dalam pertolongan, semua dalam mujizat Tuhan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Berkati hidupmu, berkati orang-orang di sekitarmu,
perkatakan kata-kata berkat ini dan terjadilah bagi kehidupan Anda. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Aku melepaskan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Dijumpai, diberkati senantiasa. Sebentar kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka persembahkan, digantikan Tuhan lipat kali, bahkan ratusan kali ganda. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan limpahkan. Dalam nama Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau menabur di ladang Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik. Pujian ingat kasih-Mu, itu besar kasih-Mu Bapa akan kami. Thank you Lord Jesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati lipat kali ganda. Setiap orang yang menabur di ladang Tuhan, dia tidak pernah kekurangan, berkatnya disediakan berlimpah atas setiap kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih buat setiap kuasa yang mujizat yang Tuhan kerjakan. Hamba percaya di tahun 2024 senantiasa ada keajaiban-keajaiban terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami. Aku berdoa di tangan mereka ada berkat. Apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Mereka kerja di dalam sebuah perusahaan, mereka akan diangkat naik dan diberikan kepercayaan lebih lagi daripada sebelumnya. Aku berdoa kalau ada anggota keluarga kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, keluarga kami satu persatu, janji Tuhan adalah satu orang bertobat, seisi anggota rumahnya pasti diselamatkan. Dan kami serahkan janji Tuhan, jaminan Tuhan, pertolongan Tuhan disediakan secara berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di hari Paskah ini kami juga senantiasa melepaskan berkat, yaitu bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamaah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia dalam berkat, dalam kuasa. Terima kasih buat pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kami percaya 5 tahun ke depan perjalanan Indonesia menjadi perjalanan yang berbeda, menjadi perjalanan yang maju. Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Dari Sabang, dari Papua sampai dengan Aceh. Tuhan berkati Indonesia. Dari Miangas, Pulau Rote, Indonesia, Nusantara dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya
kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang dan kami sebelum pulang menerima berkat Tuhan, kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, mengurapi menyertai kita mulai saat ini sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Sama-sama kita semua menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan God bless you. Sebab dia hidup.